Ini tadi sudah makin seru nih. Tadi kita bahas gimana Mas Ganjar. Ini kita sambungannya Mas Jokowinya belum ini. Baru Mas Ganjarnya aja tentang gimana dipanggil, dianggap melakukan kesalahan. Walaupun tadi kata Bang Eben ini kesalahannya nggak jelas apa, nggak ditemukan, bukan nggak jelas. Sekjen tidak disalahkan salahnya, tapi tetap disanksi. Nah itu mungkin ada banyak makna di situ. Tapi kalau tadi kan kita berandai-andai dengan makna-maknanya, tapi kita di sini ingin nanya ke Mas Yohan nih. Ini sesuai judul kita Jokowi dan Ganjar, dan gimana sih sekarang orang kan banyak menyambungkan juga Jokowi lalu Ganjar, atau nanti benar atau enggak nih ke Bang Eben ini. Tapi dengan survei Jokowi belakangan ini agak-agak turun. Walaupun kalau kita bicara survei untuk elektabilitas Ganjar sih masih aman-aman saja. Ada yang perlu diperhatikan nggak belakangan untuk Pak Jokowi, dan juga tentunya ini katanya kan ada sambungan dukungan antara keduanya. Silakan Mas Yohan. Iya, Kompas sebenarnya juga tidak meneliti khusus ya apakah ada korelasi antara Jokowi dan Ganjar gitu ya. Itu ke Bang Eben nanti ya. Jadi yang jelas survei kita kan dilakukan secara berkala tiap 3 bulan ya. Kita mengevaluasi kinerja pemerintah, sejauh mana kepuasan publik pada kinerja pemerintah. Memang selain tema evaluasi pemerintahan, kita juga mengangkat isu soal elektoral tentu ya, terkait partai maupun capres menjelang pemilu 2024. Memang secara umum evaluasi terhadap kinerja pemerintah memang menurun ya, tingkat kepuasan publik kemarin terakhir di angka 62%, padahal di Juni itu 67%. 5% itu lumayan turunnya ya? Turunnya 5%. Ada beberapa poin yang memang menyumbang penurunan tertinggi itu di aspek ekonomi dan penegakan hukum ya. Salah satunya aspek ekonomi tentu 3 bulan terakhir ini kan isu kenaikan BBM, beberapa kebutuhan pokok yang kemudian sangat mempengaruhi persepsi publik. Ini yang menyumbang banyak ya persepsi publik, sehingga mereka merasa menilai kinerja pemerintahan ini sedikit banyak memang mengalami penurunan. Nah, menariknya kalau kita lihat latar belakangnya Pak Nge, misalnya responden kalau dulu sebelumnya isu evaluasi ini memang terkesan partisansip ya, isu partisan. Jadi kalau saya pemilih Jokowi cenderung mengapresiasi lebih tinggi. Sementara kalau saya bukan pemilih Pak Jokowi cenderung kritis tuh. Di survei kita yang Oktober ini dimensi partisansip itu agak berkurang, karena baik pemilih Jokowi, simpatisan Jokowi maupun yang bukan simpatisan Jokowi itu menyatakan hal yang sama gitu ya. Jadi ada simpatisan Jokowi yang mungkin di survei sebelumnya dia masih puas-puas masih puas, sekarang memang cenderung menurun semua. Jadi kita lihat memang fakta di lapangan ya, memang isu kenaikan BBM itu kan sangat banyak mempengaruhi persepsi publik ya terkait kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga pada tingkat tertentu ketika ditanya bagaimana kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah saat ini memang cenderung menurun. Salah satu aspek yang menurun itu adalah kinerja di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua itu kinerja di bidang hukum ya. 3 bulan terakhir kita tahu kasus misalnya pembunuhan Brigadir J yang kemudian menyorot institusi Polri, kemudian terakhir tragedi Kanjuruhan itu sedikit banyak kemudian sangat mempengaruhi persepsi publik ke Pak Jokowi juga itu ya. Sehingga kemudian ini kemudian menjadi wajah pemerintahan secara umum. Jadi kita kan menanya secara umum, kemudian kita tanya itu 4 bidang, 1 hukum, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan politik dan keamanan. Jadi 2 aspek hukum dan ekonomi itulah yang sebenarnya cukup menyumbang banyak penurunan ya, sehingga apresiasi publik sedikit banyak memang merasakan ada penurunan kinerja pemerintah. Tapi apakah ini sesuatu yang wajar? Kalau kita bandingkan dulu ya memang wajar ketika pemerintah di ujung akhir gitu ya. Tapi memang penurunannya tidak sedahsyat ini 5%. Kadang landai, tapi masih aman relatif di atas 50%. Dulu eranya Pak SBY pun di periode kedua di akhir-akhirnya memang terjadi penurunan ya. Kenaikan BBM kan juga dirasakan juga pada saat era Pak SBY. Tapi memang yang menarik di sini
hampir semua responden baik itu simpatisan Pak Jokowi maupun bukan relatif lebih objektif ya melihat dibandingkan survei-survei sebelumnya yang isunya masih partisan gitu ya. Jadi ini yang gejala ini yang menurut saya di satu sisi menjadi masukan bagi pemerintah ya, 2 tahun sisa pemerintahan ini mestinya memang harus digenjot dengan kerja-kerja yang lebih tapi ada yang melegakan juga ya. Jadi saya ingatnya kita sempat bahas di 3 atau 4 minggu lalu ya. Waktu itu sempat bahas tentang kekhawatiran orang tentang partisanship itu. Nah ternyata di survei terbaru dari Kompas ini itu memberikan gambaran juga. Oh ternyata kalau kondisinya memang lagi berat, nggak sebegitunya kok partisanshipnya itu. Kami menduga sih memang faktor pengalaman ya. Jadi memang persepsi kemudian ditambah pengalaman sehari-hari ketika BBM itu mungkin sedikit banyak kemudian responden kemudian lebih cenderung mempersepsikan ini lebih menurun gitu ya. Jadi pengaruh faktor-faktor itu. Tapi kalau dikaitkan harapan, nah ini harapannya masih relatif memberikan harapan gitu ya. Misalnya apakah yakin 2 tahun sisa pemerintahan akan bekerja lebih baik, itu relatif itu masih keyakinan mengenai itu relatif nih, 2 tahun terakhir akan lebih baik atau enggak, itu naik atau turun? Relatif stagnan ya, di angka tapi relatif masih lebih baik ya. Masih di atas 65% lah, sampai 70% tingkat keyakinan mereka. Artinya apa? Ini kan harapan ya. Publik masih berharap pemerintah ini memang kinerjanya bisa lebih baik lagi di 2 tahun sisa pemerintahnya ini. Itu. Iya, Mas Iwan, saya penasaran kalau dalam surveinya Kompas ini ada nggak sih Mas menilai tadi? Kalau tadi kan walaupun tidak menilai nih antara hubungan Jokowi dengan Ganjar atau restu apa segala macam, tapi dalam survei itu menilai nggak sih dari yang disurvei pemerintah itu dia kecondongan kemana atau gerakan politik ada nggak terekam dalam yang condong kemana maksudnya siapa? Dari Pak Jokowinya gitu, dari presiden, gerakan politiknya segala macam, persepsi masyarakat terhadap gerakan politik itu nggak ada? Nggak, kita nggak nanya menurut Anda kemana arah dukungan Pak Jokowi, kita nggak ada pertanyaan itu. Tapi kalau kita lihat segmentasi pemilih Pak Ganjar itu memang dominan adalah pemilih Jokowi di 2019. Nah itu angka itu masih tetap? Masih relatif tetap. Jadi 100% pemilih Pak Ganjar itu hampir dominan itu adalah pemilih Pak Jokowi di 2019 kemarin. Ya sekitar 40-50% itu pemilih berarti, Pak Jokowi. Ini walaupun datanya belum tentu ada sekarang ya. Berarti ada dong data di survei Kompas ini yang mengatakan pemilihnya Jokowi itu kalau dominannya nanti milihnya Ganjar atau Puan atau Pak Ganjar itu jelas. Kalau berdasarkan survei ya responden kan kita juga nanya 2019 kemarin milih presiden siapa gitu ya. Nah itu ketika kita crosskan kalau saat ini Pilpres milih siapa Pak Ganjar, kita cross dengan pilihan tadi. Ternyata responden yang memilih Pak Ganjar jika saat survei itu dilakukan Pilpres itu dominan adalah pemilih Pak Jokowi dulu di 2019. Jadi ya dengan kira-kira sekarang apa yang terjadi pada Pak Jokowi menurun itu akan berefek nggak? Nah itu kalau kita lihat tidak secara linier ya. Jadi aman-aman aja Bang Eban. Kalau kita lihat meskipun ya survei Kompas elektabilitas Pak Ganjar sebenarnya stagnan ya dari Juni sampai Oktober. Ya Pak Ganjar itu 22 sekarang 23. 1% itu sebenarnya masih di bawah sampling error. Kalau stagnan Bang Eban bisa bilang kurang kerja nanti Bang kalau gitu Bang. Ya intinya saya membandingkan 2 survei gitu ya. Dua survei masih stagnan, tapi memang ada penurunan di elektabilitas Pak Prabowo. Nah, pemilih Pak Prabowo lebih banyak beralih ke Pak Anies. Larinya ke Pak Anies. Ini pendengar nih, tadi kita dapat penjelasan panjang tadi dari Kompas ini, tapi yang menarik tadi ketika Pak Jokowinya turun, ternyata Pak Ganjarnya masih stagnan. Nanti kita tanya ke Bang Eben dan Bang Emrus gimana ceritanya kok bisa sana. Kalau dari survei-survei ini segala macam kan tadi kan dibilang ya Ganjar Pranowo hampir 100% pendukungnya itu dapatnya dari Jokowi. Tapi kalau dari survei ini selama ini ada nggak sih kelihatan migrasi dukungan untuk terutama ini ya yang satu sisi misalnya untuk Ganjar dan Puan yang dapat turunan dari Jokowi dan juga dari yang tokoh-tokoh lain lah kira-kira ada nggak Mas? Ya kalau soal migrasi karena memang kita tahu ya survei Kompas mulai Januari saja ya 2022 3 kali survei ini 3 nama itu sudah menguasai 60%
60% elektoral responden. 3 nama teratas ya. Jadi Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ini total elektoralnya kalau di total itu 60% lebih 60% dari responden. Artinya sisanya 35-40% ini banyak nama gitu ya. Termasuk Pak AHY, Pak Sandi, Pak RK dan seterusnya ya. Beberapa ketum partai misalnya Pak Erlangga gitu ya. Meskipun angkanya kecil-kecil gitu ya, di bawah. Kan kita bikin 2 klaster itu. Klaster pertama itu elektabilitas di atas 10%. Ini memang 3 nama itu. Ini hampir menguasai 60% lebih. Di angkanya tuker-tukeran gitu. Tetap ya dia kalau di Kompas ya. Kalau dari Januari Pak Prabowo terus di atas sampai Juni gitu ya. Baru kemudian Oktober ini Pak Ganjar ke atas, bukan karena Pak Ganjar naik ya, tapi karena Pak Prabowo-nya turunnya tinggi. Turun gitu ya. Sementara Pak Anies kalau kita cross ya. Migrasinya ke Pak Anies karena memang karakter pemilihnya relatif sama dengan Pak Prabowo, pemilih Pak Anies ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, postur pemilihnya ya, kalau kita asumsikan bukan asumsikan ya, populasi pemilih Indonesia itu kan piramida. Dari kelas pendidikan teratas itu kan piramida gini. Pendidikan atas, pendidikan menengah, pendidikan dasar gitu ya. Itu kan paling banyak pendidikan dasar kita. Nah, postur pemilih Pak Prabowo itu sudah mencerminkan piramida itu, Pak Prabowo. Sementara Pak Anies itu kebalik. Jadi piramidanya Pak Anies itu piramida terbalik. Jadi kebanyakan pemilihnya menengah atas. Sebenarnya sementara Pak Ganjar itu menengah paling banyak. Bahwa belum begitu karena nggak tahu ya, mungkin ya belum dapat tiket, belum deklarasi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Pak Ganjar lebih mudah menggarap bawah karena memang segmentasi pemilihnya sama dengan Pak Jokowi PDIP tadi. Juga tadi ya. Apalagi PDIP misalnya. Tapi pendukungnya tadi yang justru dari yang pendidikannya dasar itu malah belum kelihatan ya. Tapi memang satu sih tren Pak Prabowo menurun, tapi tren postur pemilihnya itu sudah menggambarkan postur pemilih nasional. Pak Anies cenderung naik setelah deklarasi meskipun kenaikannya baru di bawah 3% ya. Tapi posturnya belum mencerminkan postur pemilih nasional ya, piramida terbalik bahkan. Sementara Pak Ganjar lebih banyak di tengah. Sedikit di atas ya. Sementara di bawah belum kelihatan padahal segmentasi pemilihnya berada di situ gitu ya. Jadi ini ruangnya sebenarnya satu melebarkan dukungan, tadi benar ya Pak Bang Eben bilang memang harus keluar dari segmentasi yang selama ini pemilih loyalnya ya. Perlu digarap pemilih-pemilih yang mengambang karena di segmentasi di survei kita itu selain pemilih loyal, kita juga nanya nih ketika misalnya milih A gitu ya. Apakah Anda akan setia dengan pilihan Anda A ini tetap sampai pemilu nanti? Ada yang jawab iya, ada yang jawab bisa berubah. Nah, itu yang kita lihat potensi swing voter itu di masing-masing pemilih itu ada potensinya, apalagi yang undecided voter. Nah, inilah komposisi pemilih yang sebenarnya jadi pasar pertarungan nanti yang akan menentukan. Tentu banyak variabel ya. Pertarungan akan semakin kencang ketika koalisi itu sudah resmi terbentuk. Belum daftar pun nggak masalah, yang penting koalisi sudah terbentuk gitu ya. Udah jelas itu akan terjadi kristalisasi dukungan pasti. Nah, itu mungkin lebih mudah bagi tim sukses ya untuk kemudian mengkampanyekan. Barang sudah jelas nih produknya kan. Kalau selama ini kan belum jelas. Pak Anies tiket baru setengah. Ya. Belum Pak Ganjar mau deklar belum dapat tiket. Lagi ngerocok-rocok dulu ya. Apalagi belum kemudian calon wakil presiden karena aspek calon wapres itu cukup menentukan ternyata. Karena kalau kita lihat dari 3 kali survei kok nggak bergerak gitu ya. Jangan-jangan yang perlu disodok sama aspek wakil presiden. Dari figur capresnya itu udah mentok relatif stuck ya. Jadi pemilihnya segmentasinya pemilih sudah jelas. Tinggal bagaimana meraup masing-masing swing voter di masing-masing pemilih mereka sama di undecided voter di luar yang belum menentukan. Jadi untuk yang pemilu yang 2024 ini itu makin kelihatan penting peran calon wapresnya. Wapres. Itu akan jadi faktor penambah atau malah pengurang nanti. Kita minta closing statement dari Bang Yohan Wahyu, tapi tadi untungnya itu udah closing statement. Kalau nggak closing statement sih kita nanya tadi sebelumnya kena tipu atau gimana Bang Eben atau gimana nih? Ya silakan Mas Yohan. Ya, sepakat tadi ya 2 pembicara tentang closing statement-nya. Yang pertama mungkin 2 tahun sisa pemerintahan memang akan dihadapkan pada agenda-agenda politik yang tidak mudah bagi pemerintahan Jokowi ya. Di tengah apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang menurun, tentu menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah untuk mengembalikan
trust publik terhadap kerja-kerja pemerintah 2 tahun ke depan, apalagi dihadapkan pada agenda pemilu gitu ya. 14 Desember itu akan diresmikan secara resmi partai politik peserta pemilu. Disitulah kemudian pasti akan running kontestasi dimulai. Yang kedua, saya sepakat Bang Eben tadi soal adab ya, bagaimana kemudian demokrasi kita itu dikerjakan dengan keadaban. Saya pernah menulis dengan judul pemilu itu mestinya menyatukan, bukan memilukan. Jadi bagaimana kemudian pemilu itu menjadi ajang rekonsiliasi semua anak bangsa gitu ya. Kita punya sejarah trauma bagaimana pertarungan kontestasi itu kemudian sangat brutal sekali sehingga kemudian merusak persaudaraan, merusak hubungan sosial yang selama ini menjadi kekayaan kita gitu ya. Tapi kemudian jatuh rapuh gara-gara politik gitu. Survei atau jajak pendapat Kompas pernah menguji ngetes gitu ya, apakah anak-anak muda mau nggak sih masuk politik? Itu 65% nggak mau. Jadi ini kan bahaya sebenarnya. Turun ya. Bahaya, kenapa saya bilang bahaya? Instrumen satu-satunya yang menjadi pelaku demokrasi itu kan partai politik. Apa sih urusan kita yang tidak melalui partai sampai sekarang? Hampir semua 100% melalui partai. Bayangkan kalau kemudian yang masuk ke partai itu tidak kemudian sadar betapa pentingnya amanah, betapa pentingnya berjuang untuk rakyat. Tapi yang kemudian yang masuk orang-orang yang kemudian tidak amanah, itu menjadi bahaya. Sementara generasi kita itu surveinya ke pemilih milenial itu nggak mau masuk politik. Ini kan sesuatu alarm bagi kita semua ya, terutama partai, bagaimana menekankan kaderisasi politik di internal mereka agar kemudian masa depan demokrasi ini tidak selesai hanya di pemilu gitu loh. Pemilu ini kan hanya rutinitas 5 tahunan, satu sisi mengevaluasi pemerintahan saat ini, di sisi yang lain menumbuhkan harapan gitu loh. Itu yang sebenarnya harus kita jaga, bagaimana pemilu itu menyatukan, tidak memilukan. Terima kasih. Oke, luar biasa ini dari Mas Johan Wahyu ini. Jadi closing statement ini kuat-kuat semua ini para narasumber kita, dan tentunya kita punya harapan besar ya pemilu 2024 ini. Tadi kita punya dari pandangan manapun, pemilu 2017, 2019 banyak yang luka di situ, banyak yang pilu di situ. Tentunya 2024 harapannya jangan sampai terulang lagi. Dan pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami selama 1,5 jam terakhir. Semoga diskusi ini tentunya bisa memberikan banyak masukan buat terutama kehidupan politik dan sosial politik kita ke depan. Dan saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin, bersama produser Edi Koko dan juga seluruh tim teknik yang hadir di sini di Ayoja Coffee di Bilangan Antasari, Jakarta Selatan. Mohon undur diri, sampai bertemu dengan diskusi titik temu di pekan depan. Terima kasih.